Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki Ramadan 1445 Hijriah ini. Dengan tentu kita berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat kita isi dengan amal-amal yang lebih baik, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas dibandingkan dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya, termasuk mudah-mudahan kepada kita sekalian dan umatnya hingga akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomadin, wa man tarukaha faqad hadamadin. Bahwa solat itu adalah merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan solat, maka sungguh dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, maka sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Berdasarkan hadis tersebut, betapa yang namanya solat merupakan suatu kewajiban yang utama dan dikategorikan, dimisalkan oleh Rasul sebagai tiang. Ketika kita melihat sebuah bangunan, maka bangunan itu kokoh tidaknya tergantung daripada kokoh dan tidaknya tiang tersebut. Dan bangunan pun bisa berdiri ketika ada tiangnya. Sementara unsur-unsur yang lainnya hanya unsur-unsur yang dikaitkan, ditempel kepada tiang tersebut, sehingga jadilah sebuah bangunan. Salat dengan demikian diibaratkan sebagai tiang, merupakan perintah dan sekaligus kewajiban bagi kita yang sangat pokok dalam kehidupan kita selaku umat muslim, sehingga amal-amal soleh lainnya pahalanya senantiasa dikaitkan kepada kualitas salat yang kita lakukan. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah. Bahwa hal yang pertama kali yang akan Allah hisab dari seorang hamba kelak di yaumil akhir, dari amal-amal yang telah dia lakukan selama di dunia ini adalah as-shalah. Yang hal pertama ditanya itu adalah tentang sholatnya. Maka Rasul melanjutkan kalimatnya, idza saluhat saluha sairu amalih. Apabila baik di hasil hisab tersebut tentang sholat itu, maka insya Allah akan baik pula amal-amal yang lainnya. Apabila fasadat, hasil hisab dari Allah itu ternyata sholat kita ini tidak baik, fasad, banyak rusaknya, maka fasadat sairu amali. Demikian amal-amal yang lain pun akan mengikutinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, betapa sholat ini menjadi tolak ukur bagi kekuatan keimanan dan keislaman kita. Sehingga ada dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna bainar rajuli wasyirki wal kufri as-shalah. Bahwa sesungguhnya di antara seseorang dan antara kemusyrikan dan kekafiran itu adalah as-shalah. Faman tarukaha faqad kafaru. Maka barang siapa yang meninggalkan solat itu, kata Rasul, faqad kafaru, sungguh dia telah menjadi seorang yang kafir, yang ingkar. Di dalam redaksi lain
al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafaru. Perjanjian antara kami, antara kita, wa bainahum, dan antara mereka, as-shalah, ada di dalam hal salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafaru, sungguh dia telah menjadi seorang yang kafir. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi betapa penting ibadah salat ini. Oleh sebab itu mari kita jaga salat kita. Jangan sekali-kali kita mau dan pernah melakukan untuk meninggalkan sholat, sehingga betapa wajibnya sholat, betapa harusnya kita lakukan. Di dalam hadis yang lain pun Rasul menyampaikan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk melaksanakan sholat ini secara berdiri, maka lakukannya dengan duduk. Tidak mampu untuk duduk, lakukanlah sholat itu sambil berbaring, bahkan sampai harus dengan isyarat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bagi kita mungkin memiliki saudara, orang tua, atau siapapun yang dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan sehat, mari kita ingatkan mereka pun untuk senantiasa melakukan sholat. Bimbing mereka. Kalau toh mereka tidak mampu untuk melakukannya secara sempurna seperti kita, bimbing, ajarkan mereka, beritahu mereka kewajiban sholat ini. Tidak mampu berdiri secara sempurna, duduk. Tidak mampu sambil berbaring, bahkan tidak mampu selama ingat, pikirnya sehat, akalnya masih baik, maka cukup dengan isyarat. Ini menunjukkan betapa sholat ini sangat penting bagi kehidupan kita, dan sholat ini menjadi sekali lagi tolok ukur keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita mau meninggalkan sholat, Allah Subhanahu wa taala pun sudah menjelaskan, fawailul lil musallin. Orang yang sholat saja oleh Allah dikatakan celaka, wail. Bahkan sebagian menafsirkan atau menerjemahkan neraka wail. Lil musallin, bagi orang yang melakukan sholat, apalagi yang meninggalkannya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang ketika sholatnya itu sahun. Maka ulama mengatakan bahwa yang dikategorikan sahun lalai ini adalah ada yang dikategorikan qoblas sholat, sebelumnya, lalai di dalam melaksanakan sebelum apa yang harus mestinya dipenuhi sebelum sholat. Di antaranya suci badan kita, pakaian kita, tempat kita untuk sholatnya. Di antaranya adalah dengan berwudu. Bagaimana wudunya? Apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan, atau mungkin hanya sekedar saja? Bagaimana pula tentang badannya, apakah masih terkena najis atau tidak? Dalam hal istinja misalkan, bahwa dalam sebuah kitab takrib di dalam syarahnya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ada seorang datang, kemudian Rasul mengatakan bahwa orang itu akan menjadi ahli neraka. Sahabat kaget, ya Rasul, apakah orang itu tidak sholat? Sholat. Apakah dia tidak qiyamul lail? Qiyamul lail. Apakah dia tidak saum? Saum, kata Rasul. Apakah dia tidak sodakoh, tidak zakat? Sodakoh, zakat, kata Rasul. Lalu apa yang menyebabkan dia menjadi masuk neraka, ya Rasul? Karena dia tidak mampu menjaga dari najis yang terkena kepada tubuhnya atau pakaiannya. Ada cipratan-cipratan najis ketika di toilet kena kepada badannya atau pakaiannya, sehingga sholatnya tidak dikategorikan sholat yang diterima. Maka hati-hatilah hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita melakukan buang air kecil, maka itulah yang diajarkan oleh Rasul adalah ketika kencing itu harus jongkok, tidak berdiri. Kenapa? Menjaga cipratan-cipratan itu supaya tidak terkena kepada sebagian pakaian kita atau badan kita, apakah celana atau kaki kita. Yang kaki itu mungkin
tidak terbasuh ketika wudu, atau celana itu tidak terbasuh. Itulah sahun. Yang kedua, sahun itu diantaranya ketika sedang melakukan sholatnya. Kenapa dikatakan sahun? Lalai. Salah satunya tidak memperhatikan rukun-rukun di dalam sholatnya. Salah satunya yang terkadang sering kita melakukannya adalah melalaikan masalah tumaninah. Ada sebuah riwayat, seseorang melakukan sholat, padahal di dalamnya ada Rasul. Lalu setelah sholat orang itu menghampiri Rasul. Apa yang dikatakan Rasul? Wahai rajul, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi kembali sholatmu itu, sesungguhnya engkau tidak sholat. Lalu dia mengulangi lagi, menghadap lagi ke Rasul, dikatakan demikian lagi oleh Rasul. Sampai 3 kali dia melakukan sholat, kemudian menghampiri Rasul, dan Rasul mengatakan, irji fasoli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat, kata Rasul. Maka akhirnya orang itu berkata kepada Rasul, kalau demikian aku ini tidak tahu tentang sholat, ajarilah sholat, bagaimana yang dikatakan sholat itu. Maka Rasul mengajarkan, kamu sholat secara berdiri sempurna, kemudian baca Fatihah, kemudian ruku diikuti dengan tumanina, kemudian i'tidal diikuti dengan tumanina, kemudian sujud diikuti dengan tumanina, duduk di antara 2 sujud sambil diikuti dengan tumanina, dan itulah terus engkau ulangi setiap rakaat. Hadirin jamaah rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, betapa rukun-rukun sholat ini mesti kita perhatikan, jangan kita abaikan. Yang terjadi sekarang viral di medsos, bagaimana pelaksanaan sholat tarawih. Masya Allah, jauh dari yang namanya tumanina, jauh dari yang namanya bacaannya pun. Apakah kita akan masuk kategori yang demikian? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berdasarkan hadis tadi, fa innaka lam tusolli, sungguh engkau itu tidak sholat. Kalau demikian, sayang, kita hanya capek saja, kita hanya terkena sindiran oleh Allah. Yang demikian hanya perkataannya diungkapkan, diibaratkan hanya sebagai siulan belaka, pergerakannya hanya sebagai pergerakan yang tidak ada makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau demikian, maka mari kita jaga sholat kita yang menjadi pokok dalam hidup kita. Insya Allah kita sama-sama belajar di dalam menegakkan sholat ini, di dalam mendirikan sholat ini. Banyak ilmu tentang sholat ini, maka mari kita pelajari, datangi majlis-majlis ilmu, tanyakan kepada orang yang ahlinya tentang sholat ini, supaya sholat ini memang sholat yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mari kita panjatkan doa, sebuah doa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Allah catat di dalam Al-Quran. Rabbij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hamba ini sebagai hamba yang mampu mendirikan sholat, begitupun dengan keturunanku. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah, kabulkanlah doaku ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah sekilas tausiah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, wabil khusus bagi saya sendiri dan umumnya bagi jamaah. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.